dari baiknya dan bagusnya Rasulullah. Oleh sebab itu pimpinan dunia tidak mungkin akan sayang kepada yang dipimpinnya kecuali ketika dia sadar bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang mereka pimpin. Maka mereka adalah mengikuti contoh Rasulullah di berbagai lini kehidupan sehingga mereka akan selamat jadi pemimpin dan mereka juga akan selamat yang dipimpin. Dari skop yang paling kecil sampai skop yang paling besar. Oleh sebab itu, sebelum kita memimpin, pimpinlah diri kita. Jadilah kita pemimpin yang amanah, jadilah kita pemimpin yang adil, jadilah kita pemimpin yang tahu rasa kemanusiaan. Bukan hanya tahu rasa kemanusiaan, tapi melaksanakan bui kemanusiaan itu sendiri, sehingga timbullah kedamaian, kekuatan, kebaikan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Allah, berharga di mata manusia, dan kita selamat di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Memang Allah ingin manusia untuk menyembahnya, tapi tidak dengan paksaan. Allah ingin manusia menyembahnya dengan pilihan. Allah ingin manusia menyembahnya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh bijaksana sebagai hamba, karena Allah telah memberikan apa yang mereka butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Shadaqallahul azim. Di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayat 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Yang artinya, dan bacakanlah olehmu wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran ini. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dalam khutbah yang singkat ini, hendaklah kita mengetahui bahwa agama yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah untuk menyusahkan kita. Ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia agar mereka tahu bahwa hidup mereka itu sangat berharga di mata Tuhannya dan juga di mata sesama manusia. Oleh sebab itu, ketika manusia merasa bahwa barang yang berharga itu hendaklah dijaga dengan sebaik-baik penjagaan, jangan sampai menjadi hal-hal yang sia-sia, maka manusia pasti akan tahu bagaimana cara menjaga hal yang berharga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hidup di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Di dalam surat 51 ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan kita adalah mengikuti aturan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Selain Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai way of life, tetapi kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak mempelajari, tidak menghayati, tidak melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oleh sebab itu, supaya kita tidak tersesat daripada penafsiran kita sendiri, hendaklah kita berpegang kepada Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi mereka yang mengaku manusia. Dan mereka yang mengaku manusia ini akan dapat selamat ketika berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada penerima Al-Quran yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai contoh suri tauladan yang baik, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat 33 surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah,
bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, bagi mereka yang percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan di muka bumi ini, bagi mereka yang percaya akan dapat bertemu dengan Allah, yakni rahmat Allah, adanya hari akhirat. Liman kana yarjullah, orang inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya di dunia ini dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi mereka. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan mereka selain percaya akan adanya pertemuan dengan Allah, mereka juga percaya akan adanya hari pembalasan, hari kiamat, yang mana pada hari itu kita tidak bisa mengelak dari hal-hal yang telah kita lakukan kecuali pertanggungjawaban dan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya di mata Tuhan kita. Alayna nasbimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami jadikan tangan mereka berbicara, dan kami jadikan kaki mereka sebagai saksi atas apa yang mereka lakukan. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ketika ada satu golongan atau satu blok atau satu bangsa ataupun mayoritas dari umat manusia ini ingin menyelewengkan isi Al-Quran, ingin mentahrifkan Al-Quran, ingin mendistorsi Al-Quran, maka tidak mungkin Al-Quran ini akan dapat dilakukan semena-mena oleh manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah milik Allah. Allah lah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini sebagai peringatan, sebagai zikir, sebagai pelajaran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaga keutuhan Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW sebagai Al-Quran yang berjalan, walaupun beliau sudah meninggal, tapi tidak ada pengikut-pengikutnya yang melebihi kemuliaan daripada Rasulullah. Tidak ada pemimpin dunia ini yang melebihi dari baiknya dan bagusnya Rasulullah. Oleh sebab itu pimpinan dunia tidak mungkin akan sayang kepada yang dipimpinnya kecuali ketika dia sadar bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang mereka pimpin. Maka hendaklah mengikuti contoh Rasulullah di berbagai lini kehidupan, sehingga mereka akan selamat jadi pemimpin dan mereka juga akan selamat yang dipimpin. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka Allah menandaskan kepada ayat ini, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab." Berikanlah, bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab Al-Quran ini dari Tuhanmu. Jadi Rasulullah disuruh sampaikan apa yang perlu disampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. La mubaddila li kalimati, tidak ada sedikit pun yang akan berubah daripada kalimat Allah, daripada visi dan misi Allah di dalam menciptakan manusia ini. Memang Allah ingin manusia untuk menyembahnya, tapi tidak dengan paksaan. Allah ingin manusia menyembahnya dengan pilihan. Allah ingin manusia menyembahnya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh bijaksana sebagai hamba, karena Allah telah memberikan apa yang mereka butuhkan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi bagaimana konsekuensi daripada pengakuan yang mereka nyatakan tersebut? Oleh sebab itu, dengan hidup pikuk kehidupan di dunia ini, dalam manusia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dari skop yang paling kecil sampai skop yang paling besar. Oleh sebab itu, sebelum kita memimpin, pimpinlah diri kita. Jadilah kita pemimpin yang amanah, jadilah kita pemimpin yang adil, jadilah kita pemimpin yang tahu rasa kemanusiaan. Bukan hanya tahu rasa kemanusiaan, tapi melaksanakan pri kemanusiaan itu sendiri, sehingga timbullah kedamaian, kekuatan, kebaikan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Allah, berharga di mata manusia, dan kita selamat di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahadan. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita untuk melaksanakan ayat ini.
semoga Allah memberikan kita kefahaman yang lebih baik dan dapat menjadi manusia yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.